Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah karena kalian sehat, semoga kalian juga bisa tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kalian hari ini. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu aktif dulu ya. Ayo. Abdul Rahim Al-Farizi. Saya hadir. Hadir. Main bersama. Wisnu Prasetyo. Yes. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, sebelumnya kita ngebahas tentang apa sih materinya? Tentang apa aja? Kemiskinan. Tentang pengertian. Ini mau tanya nih, kalian sering gak sih lihat postingan atau berita-berita tentang maraknya kasus kriminalitas? Wah, Baru lihat, iya. Tahu nih, ibu tanya lagi coba. Di sini ada yang sudah pernah nonton film Joker? Ya, bisa lihat Joker itu dia itu jadi psikopat atau jahat itu dari emang dasarnya dia jahat atau orang jahat adalah orang baik yang bersakit. Kenapa bukannya itu? Karena itu ada hubungannya sama materi yang bakal kita bahas kali ini, yaitu mengenai ini yang bakal kita bahas hari ini yaitu kriminalitas sebagai salah satu bentuk dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami pengertian dari kriminalitas sebagai salah satu bentuk masalah sosial supaya kalian bisa mengidentifikasi faktor penyebab kriminalitas. Cuplikan video singkat, jadi kalian coba tonton dulu ya. Dalam satu tahun terakhir, terjadi 2 kasus pembunuhan di wilayah Kota Manado. Oke, cukup sampai di situ. Menurut kalian tadi videonya ngebahas tentang apa? Ya, dalam satu pembunuhan ada 2 pembunuhan di kota mana? Oh, gambarnya saking banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya, kalau mendengar kata kriminalitas, apa sih yang terlintas di benak kalian? Kejahatan. Kejahatan apa? Korupsi. Narkoba. Iya. Kalau pengertian apa? Kriminalitas adalah Tindak kejahatan, kriminalitas. Pelaku pidana. Oke. Ada pengertian kriminalitas. Jadi kalau menurut satu itu menganggap bahwa kriminalitas adalah suatu tindakan yang melanggar hukum di suatu yang negara melanggar hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Oke, itu menurut satu lain. Jadi artinya adalah tidak bermoral suatu tindakan dia nggak bisa masuk ke dalam kategori tindakan sosial kalau itu tidak melanggar hukum. Itu menurut satu lain. Tapi ada lagi pengertian dari menurut sosiolog. Sosiolog itu membagi kriminalitas itu menjadi 2 pandangan. Yang pertama ada yuridis, yang kedua ada sosiologis. Kalau menurut yuridis itu sama kayak kata yaitu tindakan yang melanggar hukum. Tapi sedangkan kalau menurut sosiologis dia memandang bahwa kriminalitas adalah suatu tindakan yang sebenarnya itu nggak cuma merugikan korbannya aja, tapi juga merugikan masyarakat. Kan bisa berupa kayak hilangnya keseimbangan, ketertiban, ketentraman, dan juga ketertiban yang ada di masyarakat. Itu pengertian kriminalitas. Paham? Sebelum ini ada penyebab terjadinya kriminalitas. Nah, selanjutnya ini mau kalian nambah 3 teori lagi. wow. Ini bahas lebih spesifik tentang penyebab terjadinya kriminalitas. Jadi kalau misalkan kalian mikir kayak, kenapa sih banyak banget teori sosiologi itu? Teori yang mana ini belum selesai, soalnya nambah lagi. Kalau kalian masuk sosiologi kayak gitu kan prodinya penelitian sosiologi ya.
Tapi sampai semuanya dibahas gitu. Kenapa? Karena dalam sosiologi manusia, masyarakat itu sangat kompleks. Jadi nggak ada satupun teori yang bisa membahas secara keseluruhan perilaku manusia itu dari A sampai Z. Jadi nggak ada yang bisa se-perfect itu teorinya. Ya. Karena teori itu lahir dari sudut pandang yang berbeda-beda. Makanya hasilnya berbeda-beda. Makanya kita butuh kayak semacam apa ya? Banyak kacamata untuk bisa memandang kenapa sih suatu masyarakat itu berperilaku tertentu. Nah, kayak itu kacamatanya. Jadi, apa? Lihat tergantung apa? Cara pandang, betul. Jadi teori itu membuat kita jadi apa ya? Punya cara pandang yang beragam, yang berbeda untuk membahas satu fenomena yang sama. Ya kan? Kayak sebelumnya kita bahas teori fungsionalisme dalam memandang masalah sosial itu berbeda dengan teori konflik, ya kan? Begitu juga teori konflik dalam memandang masalah sosial berbeda dengan teori sosialisme. Jadi kita walaupun ibu agak bengong ya, agak pusing bengong karena banyak teorinya, tapi ibu juga senang karena ibu bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Jadi kan, ya betul. Jadi cara pandangnya jadi lebih luas. Oke. Nah ini ada 3 penyebab kriminalitas, ada 3 teori. Yang ibu pakai di sini ada teori asosiasi diferensial dan menurut teori satu lain. Tadi itu pengertiannya. Ya betul. Terus ada teori spread atau teori ketegangan dari Robert Camerton. Terus yang ketiga ada teori kontroversial dari Travis Chelsea. Pas 3. Satu Moza, 2 Kia, 3 Kaila. Satu Moza teori asosiasi. Oke, penyebab kriminalitas teori asosiasi diferensial oleh Edwin H. Sutherland. Terima kasih Moza. Gampangnya ini tuh menurut teori ini kriminalitas itu terjadi ketika pelaku itu belajar dari lingkungannya. Jadi kriminalitas itu nggak cukup aja, nggak tiba-tiba muncul, tapi itu dipelajari dari orang-orang dekatnya. Makanya menurut teori ini pergaulan itu punya pengaruh yang besar buat kita. Jadi kalau misalkan kita menurut teori ini ya, kalau misalkan kita bergaul sama pelaku kriminal, maka lama-lama perilaku itu tuh bakal dianggap suatu hal yang normal. Mungkin pada awalnya kita kayak nggak setuju menolak macam perilaku tersebut, tapi karena sering berinteraksi, ini lama-lama sering terpapar, lama-lama kita menganggap itu hal yang biasa. Langkah demi langkah kita kayak mulai kasih pemahaman, lalu akhirnya menganggap itu hal yang normal dan ada kemungkinan besar kita bisa melakukan hal yang sama. Itu menurut teori Asosiasi. yang kedua tadi dia ya. Teori stage dari Robert Camerton. Oke, makasih. Ya. Gampangnya adalah menurut teori yang teori atau teori ketegangan, orang itu bisa perilaku kriminal itu bisa terjadi ketika ada orang yang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya tujuannya itu hasil dari tekanan ekonomi atau tekanan sosial. Tapi dia nggak punya cara yang sah untuk mencapainya. Akhirnya apa? Dicari cara jalan buntu. Contoh, ada seorang siswa misalkan, siswi, dia ada di dalam suatu kelas di mana teman-temannya itu HP-nya itu HP mahal atau apa? Ipong. Teman-temannya tuh pakai bajunya tuh barang-barang branded. Maka itu berarti ada tekanan sosial ya gitu. Ada tekanan sosial dia berusaha supaya dia itu bisa diterima. Tapi keluarganya nggak mau begitu. Akhirnya dia apa? Dia nolong, mencuri, bisa beli barang tersebut. Lalu ada yang ketiga, Kaila, teori apa? Teori kontroversial dari Travis Chelsea. Oke, makasih Kaila. Jadi menurut teori ini, kriminalitas itu terjadi ketika orang itu kurang mengikat, kurang adanya ikatan sosial, kurang mengikat sama nilai norma atau orang-orang yang seharusnya bisa membimbing dia, kayak keluarga, teman terdekat, atau misalkan masyarakat gitu. Ya, jadi dia ada kurang ikatan. Semakin kalau nggak ada yang menahan, seseorang itu lebih mudah untuk bisa berbuat kriminalitas. Tapi sebaliknya, makin tinggi ikatan
Kalau misalkan menurut Debbie, itu ada 4 komponen, ada attachment, ada itu nggak tahu di sini, tapi coba kita lagi deh. Ada 4 komponen, ada attachment, ada commitment, ada involvement, sama ada belief. Kayak attachment itu kan kesikatan, ada commitment, terus ada involvement itu keterlibatan sama belief. Contoh nih, attachment, keterikatan. Contoh, misalkan ya Ivan, misalkan Ivan hadir dari keluarga yang harmonis, keluarga yang cemara, dilimpah kasih sayang begitu besar, tapi cintanya penuh di orang tuanya. Yes. Misalkan komunikasinya berjalan dengan baik, berarti ikatannya itu kan baik ya, ikatan sosial dengan keluarga yang orang tuanya. Maka semakin kecil kemungkinan Ivan untuk melakukan tindak kriminal. Kenapa? Kan di sini kita nggak mau mengecewakan orang yang datang seperti itu. Itu contohnya. Ya, paham? Ada pertanyaan? Aman, bisa dilanjut? Bisa ibu. Oke. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kriminalitas. Yang pertama ada blue collar crime, yaitu kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dari kelas menengah ke bawah. Contohnya apa aja? Pencurian, betul. Terus yang kedua, itu ada white collar crime, biasanya dilakukan oleh para pejabat, oleh para pejabat atau orang-orang dari kelas tertinggi. Biasanya itu kejahatannya paham berarti ya? Ada victim of crime, ya, kejahatan dan korban biasanya itu korban isi ya pelakunya sendiri. Contohnya apa? Itu narkoba. Obat. Narkoba yang lagi. Ganja. Iya. Ada corporate crime, itu kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan secara keseluruhan. Biasanya itu untuk mencapai keuntungan perusahaan. Contohnya yang bisa contoh. Kenapa AMDAL? Iya, itu biasanya izin apa namanya, izin buat Oh iya. betul, ini juga pelajari AMDAL itu kelas berapa sih? Kalau itu juga geografi. Bagus banget. Jadi AMDAL itu kepanjangan dari apa? Jadi AMDAL itu kayak semacam kalau misalkan perusahaan mau bangun suatu proyek kan, dia tuh butuh izin AMDAL. Yang mana masih tahu nih kalau dalam tersebut, iya dia tuh nggak berdampak pembangunan proyek itu nggak berdampak buruk buat lingkungan ya. Tapi biasanya perusahaan itu curang, datanya dimanipulasi. Ya, terus padahal nggak boleh beroperasi tapi tetap beroperasi. Lalu selanjutnya ada dampak kriminalitas. Yang pertama itu ada dampak negatif, itu kehilangan nyawa kan, banyak yang karena perampokan, pembegalan sampai meninggal. Terus ada kerugian ekonomi. Terus selain ada dampak negatif, ada dampak positifnya juga, yaitu peningkatan solidaritas. Jadi kalau kita tahu nih, kok banyak kriminalitas, kita harus saling jaga satu sama lain. Lagi kompak. Lalu ada upaya mengatasi kriminalitas. Kalau upaya preventif itu terjadi cara itu kayak sebelum terjadi adanya kriminalitas. Contohnya kayak patroli rutin, polisi, penyuluhan hukum di masyarakat, dan pemasangan CCTV. Ini kalian pernah lihat nggak sih? Pernah. Ajar bos, nanti. Mereka tuh lagi patroli. Tapi gara-gara ini, walaupun filmnya gara-gara dicopot, tapi gara-gara ini si remaja ini tuh nggak jadi ngelakuin tawuran. Itu contohnya. Lalu ada upaya represif. Upaya represif yaitu setelah terjadinya tindak kriminal, contohnya kayak penangkapan dan penghukuman pelaku kemudian program rehabilitasi dan pendidikan. Ini contohnya ya. Manusia bukan nabi boy. Dia maling sampai terus ditangkap sama warga lain. Selanjutnya itu
saya mau nanya, tadi kan sempat dijelasin ya kalau misalkan kriminalitas itu salah satu penyebabnya itu orang melakukan tindakan kriminal karena kurangnya pendekatan lah, baik itu dari lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat Bu. Nah, kalau misalkan kita lihat contoh kasus yang baru akhir-akhir ini terjadi Bu, yang biasa main 72, itu kan bisa dibilang kan sejauh ini masih terduga kan pelakunya siswa ya Bu. Kalau begitu, gimana sih Bu langkah pasti yang bisa kita lakukan nih sebagai sesama teman, yang mana tuh kita bisa menolong teman kita yang mengarah ke tindakan kriminalitas Bu. Jadi kayak kita tahu nih kayak gambarannya nih anak tuh kayak sering nonton yang aneh, kayak ngelakuin hal yang aneh gitu yang udah segala macam. Tapi kita sebagai teman juga bingung Bu, kayak pengen ngedeketin salah, tapi nggak deketin juga salah gitu Bu. Kayak langkah pastinya gimana ya Bu? Terima kasih. Sebenarnya dibanding kita, kalian tuh lebih tahu gimana kalian kan? Iya Bu. Kalian juga paling tahu bagaimana diri kalian. Jadi kalau misalkan ada teman yang seperti itu, masih bisa dalam artian masih bisa kita langsung gitu. Jadi udah perketat ikatan sosialnya supaya meminimalisir dia melakukan hal-hal yang juga ya negatif. Tapi kalau misalkan udah kayak berat banget tuh, kayak kita nggak bisa deh. Kalau juga kita takut kalau kita tuh terpengaruh. Iya. Akhirnya apa? Kita butuh orang yang lebih, ya orang yang lebih ahli dari kita. Jadi kayak misalkan kalau misalkan dalam ruang lingkup sekolah kita bisa minta guru atau hafal di DP kan ya, iya. Jadi bisa supaya mereka tuh punya langkah lebih lanjut untuk menangani hal tersebut. Oke? Paham ya? Coba dilihatin HP-nya. Tolong buka kuis ya. Yes. Yes, Tanzania Bu. Ada dia, ada Aisyah, dan juga Ferdi. Yes. Ayo Ferdi. Oke, selesai ya? Ya Bu. Oke, kali ini kita udah belajar tentang apa? Dari permasalahan sosial. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kali ini kita membahas tentang apa aja? Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh, Moza. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini kita mau membahas mengenai kriminalitas, yang mana kita tahu kalau misalkan tingkat kriminalitas paling tinggi itu di daerah Asia itu ada yang pertama ada Myanmar, yang kedua Indonesia, dan juga yang ketiga ada Kamboja sampai seterusnya. Lalu masuk kepada pengertian. Kriminalitas itu merupakan tindakan atau perilaku yang melanggar hukum dan merugikan korban. Selain merugikan korban, ini juga berdampak buruk pada pelaku kriminalnya. Lalu ada penyebab daripada kriminalitas. Ini ada 3 teori. Yang pertama ada teori asosiasi, yang mana simpelnya kalau misalkan kriminalitas itu dapat ada atau dipelajari melalui proses sosialisasi atau dari lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada teori straight, yaitu adanya ketidaksesuaian tujuan yang dianggap ideal oleh masyarakat. Yang ketiga ada kontrol sosial, yaitu lemahnya kontrol atau ikatan sosial individu dengan keluarga, sekolah, masyarakat, sehingga menuju kepada tindakan kriminalitas. Lalu tadi ada contoh-contohnya yang blue collar, yang itu yang kayak blue collar itu, terus corporate, terus ada dan lain hal sebagainya. Tadi sempat terlewatkan oleh saya. Dan yang terakhir itu ada upaya mengatasi. Upaya mengatasinya itu tadi ada bagi menjadi 4, ada yang preventif atau upaya pencegahan, lalu yang kedua itu represif, pemberian hukuman, terus yang ketiga itu ada apa yang ketiga? Yang ketiga apa tuh?
Ya itulah pokoknya ada Bu yang ketiga. Terus sama yang terakhir kalau misalkan ini ada yang namanya pembina ini Bu. Tepuk tangan buat Kodra. Iya Bu. Oh dipanggil ya Bu. Iya, oh ya, boleh. Boleh.